Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتدم ضدها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجالهم في الجنة
تعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya Qurannya surah An-Nahl ya. An-Nahl ayat 26. Fatmaqara alladziina min qablihim, ya. Halamannya halaman 243 surah An-Nahl ayat yang ke-26. An-Nahl ayat ke-26 halamannya 243. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad maqara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawaa'id fakharra 'alayhimus saqfu min fawqihim فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya halaman 58 surah Ali Imran ayat yang ke-110. Halaman 58 surah Ali Imran ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat yang terbaik. Kita semua adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan kalian semua adalah umat yang terbaik. Yang dibilang ummah itu apa? Yang dibilang ummah adalah asalnya dalam bahasa Arab. Aslul ummati at-ta'ifatul mujtami'atu 'ala syai'il wahidi. Yang dibilang umat bahasa kita ya adalah satu kelompok yang berkumpul di atas sesuatu. Sekarang komunitas ya. Komunitas, ada bikers, ada komunitas motor, ada komunitas mobil, ada komunitas macam-macam. Itulah yang disebut dengan umat, tapi ditinjau dari segi bahasa. Jadi bahasa demikian, segi bahasa yang disebut dengan ummah atau kita punya bahasa umat adalah satu kelompok perkumpulan di atas sesuatu, apaan aja. Mau perkumpulan motor, perkumpulan sepeda, perkumpulan mobil, perkumpulan macam-macam, maka disebut dengan umat dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yang Allah katakan apa di sini? Yang Allah katakan kuntum khaira ummatin. Siapa yang dimaksud? Kalian adalah umat yang terbaik. Fa ummatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang dimaksud dengan umat adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi
Alaihi Wasallam, dari zaman sahabat sampai akhir hari kiamat nanti. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang disebut dengan kuntum khairu ummatin, berlakunya sepanjang zaman. Jadi bukan hanya di masa sahabatnya saja, sampai ulama tabi'in, sampai generasi atba'i tabi'in, sampai nanti menjelang hari kiamat. Semua umat Nabi Muhammad SAW, Allah katakan kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Yang dibilang umat Nabi Muhammad itu, yang Allah katakan khairu ummah itu siapa? Al-jama'atul mawsufuna bil imani bih. Yang pertama adalah umat Nabi Muhammad SAW yang bersifat pertama beriman kepada Rasulullah SAW, nggak ingkar dengan Nabi Muhammad, beriman semua yang dibawa Nabi Muhammad SAW, apapun bentuk hukumnya, mau pahit, mau enak, mau kagak, tetap diterimanya. Inilah yang disebut dengan sifat dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wal iqrari bi nubuwwatihi, berikrar dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi yang disebut dengan kuntum khairu ummatin adalah umat Nabi Muhammad SAW yang bersifat pertama beriman kepada Rasulullah SAW, yang kedua berikrar terhadap kenabiannya Rasulullah SAW. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan umat Nabi Muhammad ini adalah di antara umatnya, di antara umat-umat, di antara hamba-hamba Allah yang akan menempati separuh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Umat Nabi Muhammad SAW adalah di antara umat yang akan nanti menempati separuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ahlul jannati, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin. Ahli surga itu ada 120 saf. Ahli surga ada 120 saf barisan. Kemudian hadhil ummatu min dzalika thamanuna saffan. Umat Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya ada 80 saf. Selebihnya adalah umat selain dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi banyaknya luar biasa itu. Makanya kata Rasulullah SAW, penghuni surga separuhnya adalah umat aku. Artinya umatnya Rasulullah SAW. Dan Nabi sudah megang nama-nama itu. Nabi sudah megang nama umat Nabi Muhammad yang Nabi pegang sebagai ahlul jannah, juga nama-nama umat Nabi Muhammad yang sebagai ahlul nar. Nabi sudah pegang, Nabi sudah tahu semua itu. Nabi sudah pegang, sudah mengetahui. Nabi sudah baca bahwa inilah nama-nama Allah sudah serahkan. Allah sudah kasih informasi kepada Rasulullah SAW bahwa inilah umat engkau yang nanti akan menjadi ahlu surga. Sudah tahu semua itu, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, terus sampai hari kiamat. Dan Nabi sudah Allah berikan tahu bahwa inilah yang merupakan umat engkau yang akan jadi penghuni neraka atau ahlun nar. Jadi separuh daripada surga, ahli surga adalah merupakan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 80 saf itu nanti bisa bayangin. 80 saf adalah paling banyak umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah katakan tadi kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Tadi umat yang terbaik yang bagaimana? Nah sekarang tadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Kemudian di surga itu paling banyak separuhnya umat Nabi Muhammad SAW. Di surga itu ada 120 saf, 80 saf adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sisanya berarti bersatu 40 saf adalah umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Nah tadi Allah katakan kita semuanya khairu ummatin. Ingatin tuh, khairu ummatin ini berlaku sepanjang zaman. Siapa yang mengatakan?
Dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dia mengatakan bahwasanya wasahihu anna hadhihi ummata 'ammatun fi jami' ummati kulli qarnin bihasbihi. Maka pendapat yang paling sahih bahwa umat Nabi Muhammad SAW merata menjadi umat terbaik setiap masa. Setiap zaman, setiap masa yang paling terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita untung alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Allah lahirkan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mahal enggak ternilai. Karena ini yang paling menentukan kita. Alhamdulillah ya Allah. Kita Allah lahirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang dibilang umat terbaik yang bagaimana? Jadi Allah katakan kita semuanya umat terbaik. Umat terbaik yang bagaimana? Wal makna annahum khairul umami wa anfa'ul nasi linnas. Yang paling penting, umat terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bukannya umat mukmin atau muslimah tenang-tenang baik. Terharus apa? Harus dirinya memberikan manfaat kepada orang lain, siapa saja, mau dia mukmin, mau dia muslim, mau dia kafir, selama dia hamba Allah Subhanahu wa taala, berikan manfaat kita tuh. Makanya nggak salah Rasulullah SAW, al-mu'min kan nakhlah. Seorang mukmin, seorang mukminah seperti apa? Lebah dia tuh. Jadi nggak bikin rusuh di kampung, nggak bikin onar di kampung. Selalu memberikan apa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Ini Allah katakan kuntum khairan ummatin. Jadi kita bingung kalau dia ngaku umat Nabi Muhammad tapi kerjaannya apa? Bikin rusuh kampung, provokator di kampungnya, adu domba orang. Kita bingung ini siapa ini? Kerjaan siapa ini? Umat Nabi Muhammad tidak demikian. Umat Nabi Muhammad SAW mereka kerjaannya apa? Anfa'lin nas. Orang yang paling memberikan apa? Manfaat kepada orang lain. Siapa aja udah. Nggak mesti sama muslim. Di luar muslim orang kafir diberikan manfaat. Nggak diganggu orang kafir. Itulah umat Nabi Muhammad SAW yang Allah katakan kuntum khairan ummatin. Makanya nggak ayal sekarang tuh. Di Eropa itu peningkatan orang-orang di luar Islam masuk menjadi orang muslim atau muslimah semakin banyak, semakin luar biasa. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya Allah, itu benar sekarang sudah nyata. Di Cina apa lagi? Di Korea apa lagi? Jadi seluruh pelosok negara dunia sekarang, timur barat semua Eropa sudah mereka meyakini Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bernabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang jadi harus kita pikirin tuh. Kita ini khairul ummah, umat yang apa? Yang terbaik. Kerjaannya apa tadi? Anfa'un nas linnas. Mesti berikan apa? Manfaat kepada orang banyak. Kita tuh apa aja yang kita punya. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Jadi nggak merugikan orang lain. Semua yang dia miliki, yang di dirinya, pikirannya, ilmunya, tenaganya, manfaat untuk orang banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW pada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dondon. Sahabat Nabi ada yang bernama Abu Dondon. Ini beliau kalau keluar sudah menyerahkan dirinya untuk orang lain. Yang perlu bantuan tenaganya, dikasih tenaganya. Yang perlu bantuan pikirannya, diberikan pikirannya. Allah luar biasa. Begitu hebat sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslim, mukmin, muslimah, mukminah demikian. Kan nakhlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kan nakhlah. Seorang mukmin, seorang mukminah seperti apa tadi? Seperti lebah. Jangan diganggu. Kalau diganggu diapain? Diantuk, bentol ente. Muslim begitu, muslim nggak pernah ngeganggu, nggak pernah. Muslim dengan mukmin, dengan mukminah selalu memberikan apa? Manfaat kepada orang lain. Mau dia muslim, mau dia kafir, diberikan manfaat, tapi jangan diapain? Jangan diganggu, jangan disakiti. Kalau diganggu disakitin, urusannya bisa apa? Agak pelur.
pernah mengganggu orang lain, nggak pernah menyakiti, selalu berikan tadi manfaat ke orang lain, sekalipun orang kafir. Tapi ingat, jangan dia baik, jangan diganggu, jangan disakiti. Kan tawon begitu, lebah begitu juga dia yang jajal deh. Ini ada sarang tawon nih. Selama nggak diganggu, dia kan menghasilkan apa itu? Ada madu, nguntungin kita tuh madu tuh, kita bisa ambil manfaat sehat, kita punya ulang sehat afiat. Tapi ente ganggu coba deh, ente iseng-iseng apa itu? Ente sodok tuh sarangnya, urusannya bisa bentol semua, kita punya badan tuh, lebah begitu. Mukmin dengan mukminah demikian, mereka kan nakhlah, seperti apa? Seperti lebah madu, luar biasa, berikan manfaat. Nah, kita begitu, harus demikian sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin. Ini yang paling susah sekarang ini. Jadi kita pertanyakan, kalau ada umat Islam, ada umat Rasulullah SAW, malah kerjaannya apa? Provokasi. Kerjaannya apa? Kerjaannya bikin rusuh, bikin onar kampung, ngadu domba orang. Ini siapa ini? Kalau umat Nabi Muhammad gak ada begini kerjaannya, selalu dalam rel ajaran syariatnya Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Kok sampai bisa mulia kita selaku umat Nabi Muhammad? Kan begitu. Dari mana kemuliaan ini? Yang sampai Allah katakan tadi, kuntum khaira ummatin. Ini kalimat khaira ummah sepanjang zaman sampai datang hari kiamat. Umat Islam, Muslim dan Muslimah khaira ummatin sepanjang zaman. Kok bisa Allah berikan kemuliaan yang begitu luar biasa? Dari mana ini? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya wa inna ma hazat hadhihi ummatu wasbasabq ila khairati bi nabiyha Muhammadin sallallahu wasallam alaihi. Sesungguhnya umat Islam ini, muslimin muslimat, mendapatkan bisa lebih terdulu, terdepan dari semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dengan sebab siapa? Dengan sebab bernabi kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Fa innahu asyraful khalqillah. Nabi Muhammad makhluk Allah yang paling mulia. Nabi Muhammad makhluk Allah yang paling mulia. Dikarenakan Nabi Muhammad makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak ini. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita kan akidah kita apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Kita orang Jakarta, kita ahlu sunnah wal jamaah. Akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Ulama kita sepakat bahwa Sayyidina Rasulullah SAW adalah asyraful khalqi, makhluk Allah yang paling apa? Yang paling mulia secara mutlak. Mana buktinya? Nabi Musa waktu ingin berhadapan dengan Fir'aun kan berdoa dengan Allah dengan kalimat apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Nabi Muhammad enggak Nabi minta doa kepada Allah untuk Allah lapangkan dadanya. Sudah Allah katakan dalam surah Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah laka sadrak. Para ulama mengatakan dasar inilah yang pertama, maka Rasulullah adalah asyraful khalqi al-itlaq, makhluk Allah yang paling mulia secara apa? Secara mutlak. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam pada waktu ingin menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, ya Musa, ana rabbuka fahlan 'alaik. Wahai Musa, sesungguhnya anak saya Tuhan engkau, maka lepaskan kedua sendal engkau. Nabi Musa Allah perintahkan untuk apa tadi? Melepaskan kedua sendalnya. Sementara Nabi Muhammad SAW pada waktu Allah memberatkan naik dari langit pertama, kedua, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala masih mengenakan kedua sandal beliau. Ya Allah, berjumpa dengan Allah masih pakai apa? Pakai sandal. Sehingga salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau apa? Na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqdamu wa akramu wa afdalu minal malaikati wal kursiyyi wal arsyi wa ghairi hadzal makhluqat. Sendal Nabi Muhammad lebih mulia, lebih agung, lebih utama dari semua makhluk Allah Subhanahu. Nah, sendal Nabi lebih apa? Lebih mulia dari semua makhluk Allah. Kalau sendal Nabinya lebih mulia daripada semua makhluk Allah, fakaifa bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Udah nggak ada bandingnya, sandalnya lebih mulia ketimbang semua makhluk, apalagi siapa? Dirinya Rasulullah SAW. Maka ulama mengatakan dasar yang kedua inilah Rasulullah adalah asyraful khalqi alal itlaq, makhluk Allah yang paling apa? Yang paling mulia secara mutlak. Yang ketiga, kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil dengan namanya, ya Adam uskun anta, wahai Adam. Ya Nuh bin, wahai Nuh, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa. Giliran Nabi Muhammad Allah tidak panggil dengan nama beliau. Allah panggil dengan apa? Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Allah nggak pernah manggil Nabi dengan apa? Dengan namanya. Para ulama mengatakan dasar yang ketiga inilah, maka Rasulullah SAW adalah asyraful khalqi alal itlaq, makhluk Allah yang paling apa? Yang paling mulia secara mutlak. Makanya kita sekarang bingung, ada lagu religi, katanya religi, tapi waktu menyanyikan lagu dengan kalimat apa? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad bukan baca. Muhammad mana? Muhammad. Jangan Nabi Muhammad. Sahabat Nabi kita nggak pantas sebut-sebut dengan apa? Dengan nama-nama sahabat nggak pantas. Kita iringi sebut dengan kalimat Sayyiduna atau Sayyidatuna, kan nggak pantas. Itu sahabat Nabi. Apalagi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum kalau ada lagu-lagu kira-kira enak ini ulama kita nggak suruh kayak As-Sayyidah Aisyah, kan lagunya dimuat tuh, tapi nyebutnya siapa? Aisyah mana? Tukang ado-ado Aisyah. Aisyah mana? Aisyah. Jangan bilang Aisyah, bilang siapa? As-Sayyidah Aisyah atau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seorang perempuan yang Allah sudah ngasih fotonya langsung. Zaman Nabi nggak ada foto ente. Sekarang ketinggalan. Kan kita handphone yang begitu baru. Sekarang nih handphone Android kan baru sekarang ini. Nabi udah duluan. Malaikat Jibril bawa foto Sayyidah Aisyah, kasih unjuk gambarnya langsung tuh, live langsung tuh, kasih unjuk. Inilah calon istri engkau Rasulullah SAW. Kasih unjuk fotonya, luar biasa. Jadi kita sekarang nih Android udah jadul tuh, ketinggalan. Makanya Islam lebih duluan majunya. Belum ada pesawat, Nabi udah ada. Pakai buruk Nabi Mi'raj. Jadi muslim dan muslimah jangan sampai kita bilang kita jadul. Enggak, kita ini bukan jadul. Semakin kita melaksanakan ajaran Rasulullah SAW, semakin apa kita? Semakin kita modern. Pakai siwak, pakai sarung, pakai baju koko segala macam, itu bukan jadul, bukan orang-orang tua, bukan, tapi semakin modern. Kan sekarang terbukti, sekarang dimodifikasi. Ada modifikasi apa? Baju koko, kain sarung, macam-macam tuh, biar tampil lebih apa? Lebih modern. Kenapa demikian? Itulah ajarannya Rasulullah SAW. Jadi semakin kita mengamalkan ajaran Muhammad, semakin kita apa? Semakin kita modern, bukan semakin apa? Bukan semakin jadul. Jadi demikian. Jadi kita kalau dengar nama lagu-lagu yang seperti tadi itu jangan diikuti-ikuti, karena nyebut Nabi Muhammad nggak boleh pakai apa? Nama beliau saja. Tuh, Allah nggak pernah manggil beliau dengan namanya. Allah panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Tadi itu ya. Jadi kemuliaan yang umat Nabi Muhammad raih dengan sebab bernabi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, "Fan'amadu ala minhajihi wasabilihi." Ini luar biasa ini. Ini luar biasa redaksi ini. Maka mengamalkan ajaran syariat Nabi Muhammad SAW, kita amalin sedikit yang kita tahu. Mala yaqumul amal katsirun min amal ghairihi maqamahu. Umat yang lain nggak bakal menandingi satu kerjaan amal umat Nabi Muhammad SAW. Nggak bakal bisa tandingin tuh. Kerjaan umat Nabi Muhammad satu tidak bisa ditandingi oleh kerjaan yang banyak dari umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Contoh, Nabi katakan bahwasanya nanti pada hari kiamat
satu rakaat umat Nabi Muhammad itu lebih baik, lebih berat ditimbang oleh Allah ketimbang 1000 rakaat umat sebelum kita. Luar biasa, itu bisa bayangin. Satu rakaat yang kita kerjain itu lebih baik, lebih berat ketimbang apa? 1000 rakaat umat sebelum kita. Umat sebelum kita sembahyang salat 1000 rakaat. Kita hanya berapa rakaat? Satu rakaat saja. Itu satu rakaat kita lebih utama, lebih berat ketimbang 1000 rakaat umat sebelum kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dikarenakan pada sholat kita semua ada satu bacaan yakni surah Al-Fatihah, yaitu kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bisa bayangin, satu rakaat kita yang kita kerjakan lebih utama daripada apa? 1000 rakaat kerjaan daripada umat sebelum kita. Makanya untung kita, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, Allah jadikan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Allah bilang tadi apa? Kuntum khairan ummatin. Makanya antum jangan malu tidak muda. Kerjain yang Nabi suruh kerjain. Pakai sarung, ini sunnah Nabi. Malaikat pakai sarung semua. Malaikat pakai apa? Pakai sarung. Jadi bukan baju jadul, ini baju syariat ini. Makanya kalau ada orang yang menghina kita, orang yang pakai sarung, dibilang apa? Diremehin, dipandang sebelah mata, dihinakan misalnya. Dia menghinakan syariatnya Rasulullah SAW. Itu orang bagaimana hukumnya? Kafir, keluar dari agama Islam. Ada orang pakai sarung digandain, lu dinari pakai sarung aja, selebetan aja, udah zaman begini modern, digandain. Tujuannya apa? Menghinakan ajaran syariat Rasulullah SAW. Itu orang dihukumkan kafir. Kenapa demikian? Memakai kain sarung adalah ajaran syariat Rasulullah SAW. Jadi kita jangan pakai malu, pakai sarung, pakai pakaian-pakaian yang Nabi suruh perintahkan. Kenapa demikian? Itulah ajaran syariat Rasulullah SAW. Yang kayak begitu nanti pas mati baru membenarkan, oh iya, coba dulu ngamalin ajaran syariat Nabi Muhammad, sangat untung diamalin, sangat untung dipraktekin ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita Allah katakan jadi kuntum khairan ummatin, itu kalimatnya luar biasa ini. Ini sepanjang zaman kemuliaan diraih sebab kita bernabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu satu rakaat umat Nabi Muhammad lebih unggul, lebih utama ketimbang 1000 rakaat umat sebelum kita. Kenapa demikian? Dikarenakan pada sholat kita ada kalimat bacaan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allah ciptakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa darajih ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa darajih ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa darajih ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.